Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Matahari menyongsong di pagi hari itu. Seperti biasanya Mila melakukan segala aktivitasnya sebelum berangkat ke sekolah. Gadis remaja berusia 18 tahun itu kini duduk di sekolah kejuruan. Mila adalah gadis berprestasi. Sikapnya yang kalem semakin menambah keanggunannya. Anak sulung dari Pak Prapto dan Bu Romlah. Dengan mengendarai motor metiknya, Mila selalu berangkat dengan penuh semangat. Jarak yang ditempuh lumayan jauh tak menyurutkan niatnya dalam menuntut ilmu. Bukan Mila namanya kalau tak bisa menaklukkan semua mata pelajaran di sekolahnya. Selain pintar, Mila juga dinobatkan sebagai siswi paling populer lantaran aura kecantikan yang dimilikinya. Sekilas Mila adalah makhluk Tuhan paling sempurna. Hampir semua yang didambakan para wanita ada pada Mila. Meski begitu, dia tak pernah sombong pada siapapun. Didikan dari kedua orang tuanya sangat berperan penting dalam sikap keseharian Mila. Jumat, pukul 3 sore. Kala itu Mila harus pulang agak terlambat. Kegiatan ekstrakurikulernya yang diikuti saat ini memang sangat menyita waktunya. Mila terpaksa pulang sendirian. Baru sampai setengah perjalanan, dia pun merasakan ada keanehan. Jalanan yang sepi membuat dia menancapkan gas lebih kencang. Tapi sialnya, sepeda motor kesayangannya mendadak mati. Dengan terpaksa dia harus menuntun metiknya sampai sejauh 5 km. Naas begitu sialnya nasib Mila sore itu. Tak ada satu orang pun yang melintas. Awan jingga mulai menyelimuti. Burung-burung berlarian menuju ke sarangnya. Tak disangka dari kejauhan, ada sepasang mata yang sedari tadi membuntuti Mila. Rambutnya yang kriwil dengan kulit hitam. Laki-laki berusia 35 tahun itu secara mengendap-endap mendekati Mila yang tengah duduk karena kecapean. Semakin dekat dan semakin dekat, laki-laki itu memperkenalkan diri dengan nama Si Kribo. Lalu laki-laki itu memperkenalkan diri dengan nama Si Kribo, julukan yang sering disematkan penduduk desa untuknya. Kaki Si Kribo yang agak pincang itu mencoba sekuat tenaga melangkah mendekati Mila. Awalnya Mila agak canggung dan ketakutan, tapi akhirnya sedikit tenang dan merasa Si Kribo adalah pemuda yang baik. Obrolan dan obrolan pun berlanjut. Karena suasana mulai gelap dan Si Kribo tak bisa memperbaiki motor metik Mila, akhirnya dia pun mempersilahkan Mila untuk beristirahat di pondoknya. Entah kenapa, Mila hanya mengangguk dan menuruti ajakan laki-laki yang baru dikenalnya itu. Mereka kemudian berjalan menyusuri gelapnya malam. Tak ada satu orang pun di lingkungan itu, karena memang Si Kribo hanya tinggal sendirian di gubuknya. Posisi di antara tenggangan desa menjadikan rumah itu tak mempunyai tetangga. Setelah kurang lebih dari 30 menit, akhirnya Mila sampai juga di gubuk sederhana yang terbuat dari bambu. Bahkan, pencahayaannya saja hanya mengandalkan satu lampu teplok yang ada di sudut ruangan. Meski Mila agak merasa takut, tapi sikap Si Kribo yang baik membuatnya yakin kalau Si Kribo memang benar-benar orang baik. Setelah menyantap sepiring singkong rebus suguhan dari tuan rumah, Si Kribo pun mendadak berlagak aneh.
Sikap yang sopan kini berubah menjadi beringas. Dia memaksa Mila untuk tidur di kursi reot dan memasang tali di ujung kaki dan tangannya. Mulut Mila disumpal dengan kain yang membuatnya tak bisa berkutik. Mila tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan minta tolong, bernafas saja pun dia kesulitan. Buliran bening di matanya tak berhenti menetes. Laki-laki berambut keriting itu dengan kasar melucuti seragam sekolahnya satu persatu. Keribu menikmati tubuh Mila secara berbabi buta, dan yang paling menggelikan dan mengerikan, Keribu mengambil beberapa belatung lalu ditaruh. Disitulah Keribu menemukan sebuah kepuasan. Entah dari mana belatung-belatung itu berasal, tapi yang pasti perbuatan Keribu sangat menjijikkan dan begitu menyimpang. Di sisi lain, kedua orang tua Mila merasa kebingungan karena sudah hampir jam 9 malam. Mila belum juga menampakkan hidungnya. Setelah sepakat, akhirnya Pak Prapto meminta izin kepada Pak RT dan sejumlah warga untuk membantu mencari Mila. Baru saja Pak Prapto keluar pintu, tiba-tiba sosok Mila dengan wajah pucatnya berdiri di depan pintu. Tampak dengan jelas ada rasa kesedihan yang begitu mendalam. Bu Rumlah yang merasa senang akan kepulangan Mila ingin segera memeluk tubuh anaknya. Tapi dengan cepat, Mila menghindar. Tatapan Mila yang tampak dingin dan kosong. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Aneh memang, baru kali ini Mila bersikap tak wajar. Ditambah lagi bau anyir darah, dan bunga melati tiba-tiba menyeruak di hidung Pak Prapto dan Bu Rumlah. Suara tangisan yang begitu menyata hati keluar dari kamar Mila. Gadis belia itu begitu menyimpan beribu pertanyaan dalam benak orang tuanya. Lain halnya dengan Bu Wanti yang merasa aneh melihat kelakuan Pak Prapto dan Bu Rumlah. Bu Wanti meyakini bahwa Bu Rumlah sering berbicara sendiri, padahal dengan jelas Mila belum pulang dari 3 hari yang lalu. Malam itu sengaja Bu Wanti mengintip dari balik jendela kamar Mila. Sebagai tetangga paling dekat, Bu Wanti merasa prihatin melihat tingkah laku Bu Rumlah yang sering mengatakan kalau Mila sudah pulang. Ditambah lagi, Bu Wanti sering mendengar suara isak tangis dari balik kamar Mila. Tepat pukul 8 malam, Bu Wanti berjalan mengendap-endap. Dia pun mengumpulkan keberanian. Dan setelah matanya dia tempelkan di celah jendela, alangkah terkejutnya Bu Wanti ketika melihat ada sosok makhluk menyeramkan. Wajahnya dipenuhi dengan belatung itu, seolah tahu keberadaan Bu Wanti. Bola mata yang menghidam ditambah baju yang penuh lumuran darah membuat Bu Wanti seketika itu pun jatuh pingsan. Sedangkan Pak Prapto sendiri sudah merasakan keanehannya. Mila yang dulu ceria, kini tiba-tiba pendiam. Bahkan, aroma tubuh anaknya itu sering tercium bau busuk, seperti aroma bangkai. Hingga tak sengaja Pak Najib sesepuh desa datang untuk bertamu ke rumah Pak Prapto. Baru saja langkahnya sampai di bibir pintu, Pak Najib sudah mencium kejanggalan. Ada sosok yang diyakininya sebagai makhluk astral ingin mengganggu keluarga Pak Prapto. Dan itu benar adanya. Mila yang dianggap anaknya itu adalah jelmaan dari jin jahat yang menyerupai Mila. Kalau itu bukan Mila, lalu di mana anakku, Pak? Tanya Pak Prapto. Sambil menarik nafas panjang, Pak Najib berusaha berzikir, dan setelah itu Pak Najib bersentak kaget. Beliau kemudian beristighfar berkali-kali, dan detik itu juga mengajak Pak Prapto dan beberapa orang menuju ke arah hutan. Jalan pemisah antara desa itu memang terkenal sepi. Pak Najib memang bukan supernatural, tapi beliau dianugerahi dengan ilmu kebatinannya. Dengan berbondong-bondong, Pak Prapto dan beberapa orang desa mendobrak paksa gubuk kayu milik si Keribu. Dan alangkah terkejutnya ketika Pak Prapto melihat keadaan putrinya yang tanpa busana diperlakukan tak senonoh oleh si Keribu. Dan yang paling parahnya lagi, Mila sudah tak bernyawa.
Tubuhnya sudah mulai membusuk. Melihat keadaan itu, para warga yang sudah tersulut emosi pun menyeret si keribu.